Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Natasya, NIM C0D023046. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep persediaan dalam akuntansi pajak. Yang pertama yaitu definisi persediaan. Dalam SAK yang diatur oleh IAI 2009-52, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk kemudian dijual, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk di dalam kegiatan usaha normal, dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Baiklah, selanjutnya jenis persediaan. Yang pertama yaitu bahan baku dan bahan pelengkap. Biaya perolehan bahan baku atau raw material terdiri atas harga pembelian, ongkos angkut, biaya gudang, dan biaya lain yang berhubungan dengan penyimpanan sampai bahan tersebut dipakai dalam produksi. Bahan baku dapat digolongkan ke dalam bahan baku langsung dan bahan pembaku. Selanjutnya, barang dalam pengolahan. Barang dalam pengolahan atau work in process adalah barang yang masih dalam tahap penyelesaian. Berikutnya, barang jadi. Yang dimaksud dengan barang jadi yaitu barang jadi atau finished goods adalah produk yang telah selesai diolah dan siap untuk dijual. Semua biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung telah selesai dibebankan. Selanjutnya, barang dalam perjalanan. Barang dalam perjalanan atau goods in transit adalah barang yang dikirimkan atas dasar FOB shipping point yang masih berada dalam perjalanan pada akhir periode akan menjadi milik pembeli dan harus diperhitungkan pada catatan pembeli. Selanjutnya, barang konsinyasi. Yang dimaksud dengan barang konsinyasi atau consigned goods adalah barang yang telah diserahkan kepada konsign tetapi merupakan kepemilikan dari konsignor dan dimasukkan dalam persediaan konsignor sebagai harga beli atau biaya produksi. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan. Yang pertama, sistem periodik. Dalam sistem periodik, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan menentukan HPP hanya pada saat akhir periode akuntansi. Yang kedua yaitu sistem perpetual. Sedangkan dalam sistem perpetual ini, setiap pencatatan dilakukan secara terus-menerus di mana setiap pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan mencatat secara detail harga pokok dari setiap persediaan barang dagang yang dijual dan dibeli. Perusahaan menentukan HPP setiap kali transaksi penjualan terjadi. Contohnya yaitu pada sistem periodik, HPP tidak dicatat dalam setiap penjualan, tetapi total HPP dihitung pada akhir periode. Pada tanggal 3 November, contohnya ya, pada tanggal 3 November, PT Zuma mencatat penjualan sebesar 2.400.000 secara kredit di mana HPP sebesar 1.600.000 rupiah. Jurnalnya periodik, piutang sebelah debit 2.400.000 rupiah, penjualan di sebelah kredit 2.400.000 rupiah. Kalau perpetual, piutang di sebelah debit 2.400.000 rupiah, penjualan di sebelah kredit 2.400.000 rupiah, dan HPP-nya Rp1.600.000 di sebelah kredit
persediaan 1.600.000 di sebelah kredit. Selanjutnya, sistem penilaian persediaan. Specific Identification Method menurut Will dan Kwok 2011 201 sampai 202. Metode ini digunakan dengan cara mengidentifikasi setiap barang yang dijual dan setiap barang dalam akun persediaan. Selanjutnya, Gross Profit Method. Akuntan, auditor, dan manajer sering menggunakan metode ini untuk menguji kewajaran nilai persediaan akhir. Selain itu juga dapat untuk mendeteksi kesalahan yang besar dalam menilai persediaan akhir. Yang selanjutnya, Retail Inventory Method. Metode ini sering dipakai oleh paritel seperti pasar swalayan dan toserba untuk menaksir nilai persediaan guna penyusunan laporan perhitungan laba rugi atau untuk menentukan apakah terjadi kekurangan persediaan. Selanjutnya, dalam perpajakan, dalam UU PPH nomor 36 tahun 2008, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem pencatatan tersebut dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, konsisten, dan taat asas, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP hanya boleh dilakukan dua cara menurut ketentuan perpajakan UU PPH nomor 36 tahun 2008 pasal 10 ayat 6, yaitu metode rata-rata atau average, atau metode mendahulukan persediaan yang didapat pertama atau first in first out atau FIFO. Pemilihan metode tersebut harus dilakukan secara taat asas. Artinya, sekali WP memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan HPP, maka untuk selanjutnya harus digunakan dengan cara yang sama. Contohnya yaitu pada tanggal 3 Maret 2012, PT Bintang membeli 100 unit barang dagang dengan harga 5 juta rupiah. Harga ini belum termasuk PPN secara tunai. PT Bintang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP sejak 31 Januari 2005. Pembukuan atas persediaan dilakukan dengan sistem perpetual. Jurnalnya yaitu persediaan barang dagang sebesar 5 juta di sebelah debit, pajak masukan sebesar 500.000 di sebelah debit, kas atau bank sebesar 5.500.000 rupiah di sebelah kredit. Pajak masukannya yaitu 10% dikali 5 juta rupiah, dapatlah hasilnya 500.000 rupiah. Harga satu unit barang dagang adalah 5 juta rupiah. 5 juta rupiah dibagi 100 unit, dapatlah 50.000 rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 2012, PT Bintang menjual 30 barang dagang secara tunai dengan harga jual per masing-masing unit sebesar Rp70.000 belum termasuk PPN. Maka jurnalnya adalah kas atau bank di sebelah debit sebesar Rp2.310.000, pajak keluaran sebesar Rp210.000 di sebelah kredit, penjualan sebesar Rp2.100.000 di sebelah kredit, HP-nya sebesar Rp1.500.000 di sebelah debit, persediaan barang dagang sebesar Rp1.500.000 di sebelah kredit. Ini dikalikan pajak keluarannya 10% dikali 2.100.000, dapatlah Rp210.000.
Persediaan barang dagang yang tersisa dan tercatat dalam pembukuan PT Bintang per tanggal 31 Maret 2012 adalah 50.000 dikali 70 unit, dapatlah hasilnya Rp3.500.000. Contoh yang selanjutnya yaitu apabila PT Bintang belum dikukuhkan sebagai PKP, maka untuk Junar pada saat pembelian barang dagang 3 Maret 2012 sebagai berikut. Persediaan barang dagang di sebelah debit sebesar Rp5.500.000, kas atau banknya sebelah kredit sebesar Rp5.500.000. PT Bintang tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya sehingga pajak masukan dimasukkan sebagai harga perolehan barang dagang. Jadi, harga 1 unit barang dagang adalah Rp5.500.000 dibagi 100 unit, dapatlah berarti harga per unitnya Rp55.000. Contoh selanjutnya, tanggal 31 Maret 2012, kas atau bank sebelah debit sebesar Rp2.100.000, penjualan sebelah kredit Rp2.100.000, HPP-nya di sebelah debit sebesar Rp1.650.000, persediaan barang dagang 55.000 dikali 30 unit yaitu sebesar Rp1.650.000 di sebelah kredit. Karena bukan PKP, maka PT Bintang tidak memungut pajak keluaran. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.